Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Skill. Di episode kali ini, kita akan berpetualang ke sebuah tempat di mana sejarah dan budaya berpadu menyatu dalam harmoni. Lawean, sebuah tempat bukan hanya rumah-rumah tua yang bercerita tentang masa silam, tetapi juga keahlian tangan yang tidak pernah lelah menorehkan warisan budaya. Batik, kain penuh pesona dan misteri, telah menjadi nafas bagi Lawean sejak masa lampau. Di tengah kepadatan warisan batik, berdirilah Batik Mahkota Lawean, sebuah nama yang mengusung harapan, kebanggaan, dan identitas luhur bangsa Indonesia. Dalam proses membatik, membuat pola adalah tahap awal yang penuh kreativitas. Pola ini menjadi paduan bagi tahap mencanting, di mana lilin cair akan menelusuri setiap detail, melahirkan karya seni batik yang unik. Setiap motif batik mengandung makna mendalam seperti kekuatan dan kebijaksanaan. Cairan malam yang diambil menggunakan canting mengalir halus di atas permukaan kain. Dengan tangan terampil, pengrajin mencanting malam di atas kain dengan sabar dan teliti. Proses ini adalah inti dari batik tulis yang menuntut keahlian tinggi. Langkah selanjutnya, kain dicepit dan dikeringkan dengan hair dryer. Setelah proses pencantingan selesai, langkah berikutnya adalah pewarnaan. Batik tradisional menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan dan mineral seperti kulit manggis, mahoni, mengkudu, dan secang. Mahoni menghasilkan warna coklat kemerahan, mengkudu menghasilkan warna kuning kecoklatan, dan lain sebagainya. Warna-warna dari kulit kayu tidak hanya memperindah kain, tetapi juga mencerminkan keharmonisan manusia dengan alam. Di dalam bak pewarna, warna-warna tersebut perlahan-lahan menyerap ke dalam serat kain, menciptakan perpaduan warna yang elegan dan natural. Setelah proses pewarnaan, malam dihilangkan dengan merebus kain. Kalau saya pribadi itu ikut terjun di dunia batik ya, sekitar tahun 2015. Ketika dulu batik sudah diakui oleh UNESCO dan itu sudah menjadi warisan budaya, ya secara tidak langsung kami sebagai pribumi Lawean ya, yang mana sudah lama tinggal di Lawean dan melihat potensi yang banyak di Lawean itu, kalau kita kembangkan itu sangat bagus sekali. Itu yang menjadi keinginan saya dan teman-teman di Lawean itu untuk mengembangkan batik sejauh mungkin. Jadi untuk filosofinya itu kan beraneka ragam, mulai dari tradisional hingga yang sampai sekarang ini kita mengembangkan dengan motif sesuai dengan karakter pebatik kami ya. Yang mana untuk tradisional itu kan sudah ada pakemnya, namun untuk perkembangan batik sekarang ini kami mengembangkan dengan motif dengan karakteristik dari si pembatik. Jadi kita kenalkan dengan namanya motif batik ekspresi, motif batik abstrak, yang mana itu memang motif yang muncul yang sesuai dengan keinginan dari si pembatik. Jadi bisa kita kolaborasikan antara motif tradisional dengan motif kontemporer, jadi menjadi penyegaran sendiri untuk dunia batik kedepannya kayak gitu. Kalau di mahkota sudah ada beberapa ya motif menjadi ciri khas dari mahkota itu sendiri, mulai dari motif ini abstrak kontemporer, ada motif maestro, ada motif arsitektur, dan juga ada motif persepsi, yang mana itu semua motifnya sudah kami daftarkan di HAPDI. Jadi
untuk pertanggungjawaban insya Allah kami bisa menunjukkan. Di Batik Mahkota Lawean, pemirsa juga bisa menjumpai beragam inovasi. Di sini, batik juga dibuat untuk menyampaikan kisah sejarah. Terdapat diorama perjuangan pahlawan di Indonesia dan naskah proklamasi yang dibuat oleh para disabilitas. Tidak hanya itu, di tempat ini juga terdapat batik Quran 30 juz. Batik Quran ini sudah dipamerkan hingga luar negeri. Inovasi tersebut membuktikan bahwa sebenarnya batik tidak hanya digunakan untuk fashion saja, tetapi bisa dibuat inovasi lainnya. Ya, kalau itu kan ide dari mahkota ya, batik Al-Quran itu yang mana memang dibuat oleh bapak saya itu dan teman-teman. Mungkin kerumitannya ketika sudah kita buat motifnya, kita buat ayat sucinya, ayat suci Al-Qurannya. Ketika kita akan membatiknya itu yang menjadi kerumitan sendiri, dan nanti ketika sudah jadi, nah itu untuk mentaskhihkannya kan kita juga belum bisa. Nah itu kita perlu ada orang yang berkompeten di sana. Kita membuat batik Quran itu sekitar 4-5 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020. Tidak hanya itu, di Mahkota Lawean juga menggunakan malam dari sawit. Inovasi ramah lingkungan dalam pembuatan batik. Lilin ini dibuat dari minyak sawit yang biasanya turunan asam lemak atau stearin, yang menjadi alternatif pengganti lilin berbahan parafin atau malam konvensional satu-satunya di Indonesia. Tidak hanya proses dan inovasi batik, pemirsa juga harus tahu bahwa pengolahan limbah juga sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Limbah cair dari proses pewarnaan mengandung zat kimia yang bisa mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan baik. Dengan pengolahan yang tepat, industri batik bisa tetap berkembang tanpa merusak alam. Setiap helai batik adalah sebuah mahakarya yang syarat dengan nilai-nilai luhur. Ia tidak hanya cantik secara visual, tetapi juga menyimpan warisan budaya dan tradisi yang telah bertahan ratusan tahun lamanya. Di tengah gemerlap modernitas dan tantangan zaman, Batik Mahkota Lawean tetap berdiri kokoh sebagai benteng yang menjaga tradisi dan warisan leluhur. Demikian pemirsa, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di episode skill selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.